Perkenalkan, nama saya Ernest Arya S. Munte dengan NIM 2133 0401 0269 dengan dosen pengampu Bapak Hotua Rili Samosir, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya dari Akuntansi 2 Pagi C, Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomis. Saya tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi topik yang ke-15, yaitu tentang sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset pokok tetap yang bersangkutan, yaitu 1. Surat permintaan otorisasi investasi karena investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencangkup keterikatan dana jangka panjang, maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang mendatang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Yang kedua yaitu surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai pemerintah dilakukannya reparasi yang dilakukannya pengeluaran modal. Yang ketiga yaitu surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. 4. Surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pembelian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Kelima yaitu surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu. Sebagai catatan dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Yang keenam yaitu surat order pembelian. Diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh yaitu laporan penerimaan barang. Diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutuan spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. Yang ke-8 yaitu faktor dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Yang ke-9 yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan, otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang ke-10 yaitu daftar depresiasi aset tetap, berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. 11. Bukti memorial. Digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Yang kedua yaitu catatan akuntansi. 1. Kartu aset tetap. Nah, dalam kartu aset tetap ini catatan akuntansi merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. Yang ketiga yaitu register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah 1. Fungsi pemakai.
Fungsi pemakai bertanggung jawab, mengajukan usulan investasi dalam aset-aset tetap, dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. 2. Fungsi riset dan pengembangan. Bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. 3. Direktur yang bersangkutan. Fungsi member bertujuan terdapat usulan investasi yang surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. 4. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. 5. Fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Yang keenam yaitu fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh yaitu fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. 8. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Keempat yaitu jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah 1. Sistem pembelian aset tetap. Dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. 2. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Ketiga yaitu sistem pengeluaran modal. Dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat yaitu sistem penghentian pemakaian aset tetap. Dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat pemberhentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Yang keenam yaitu sistem revolusi aset tetap. Dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang kelima, unsur pengendalian intern. Organisasi. Pemakaian aset harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan jangka waktu lama, maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap relasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja otorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
Jika jumlah harga beli aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Laporan penerima barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi ke direktur utama. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. Setiap pemutahiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilaksanakan fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Praktik yang sehat. Pengawasan intern yang baik. Masyarakat data dalam kartu aset tetap secara periodik dengan aset tetap secara periodik dicolokkan dengan aset tetap secara fisik. Nah, pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kebijakan akuntansi tentang perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis dan menjamin konsisten perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat unsur pengendalian internnya. Pemakaian aset tetap ini harus tetap dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakannya secara penuh oleh satu unit organisasi saja. Anggaran investasi diotorisasikan oleh RUPS. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasikan oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Surat penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dari beberapa banyak materi ini dapat kita rangkumkan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aset tetap, surat permintaan penghentian aset tetap, dan surat perintah kerja, dan lain-lain. Catatan akuntansi dalam sistem akuntansi aset tetap, kartu aset tetap jurnal umum, registrasi bukti kas keluar. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah fungsi pemakai, fungsi riset, dan fungsi pengembangan direktur yang bersangkutan yaitu direktur utama dan lain-lain. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem transfer
aset tetap, sistem revaluasi aset tetap, dan sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, tolong di komentar. Terima kasih.